dijewer terus. Sekarang jangan noleh ke kiri. Sambil tetap dijewer ya. Pelan-pelan noleh ke kanan. Baik, kembali ke tengah. Kepalanya miring ke kiri, tetap dipijat. Ke tengah, miring ke kanan. Oke, silakan tarik nafas, silakan toleh ke kiri dan ke kanan. Terasa bedanya enggak dibanding yang pertama tadi? Terasa bedanya enggak Bapak Ibu? Silakan duduk. Bagaimana? Apakah terasa bedanya? Apa bedanya? Apa Bu? Lebih ringan. Nah, itu salah satu cara sederhana untuk mengurangi stres kita. Jadi sambil nonton TV, sambil duduk lihat drakor begitu, pijat-pijat begitu. Sebab kalau otot-otot kita biarkan kaku, nanti gampang nesuan. Ada pintu jeder sedikit sudah merasa itu lagi marah sama aku apa ya? Gitu ya. Itu yang kecil-kecil. Kalau itu dibiarkan nanti terjadi seperti materi kita hari ini. Kita tidak lagi bisa mikir, mungkin bingung ya itu namanya kok keren banget begitu ya. Amigdala kok yo apanya begitu. Saya sengaja menawarkan topik ini untuk kita bahas, walaupun memang nanti ada usulnya untuk membahas luka batin, tetapi membahasnya dari otak kita ini. Seperti yang dijelaskan tadi, amigdala adalah bagian otak yang bertanggung jawab mengelola emosi kita. Mari klik yang berikutnya. Nah, silakan dilihat yang pertama. Diduga kesal lantaran dimarahi ayahnya, siswi SMP di Gorontalo ditemukan tewas gantung diri. Jadi anak ini mau sekolah dimarahi ayahnya berangkat kerja. Dan ketika di tempat kerja ayahnya merasa, kok enggak tenang ya hati saya. Kenapa sih tadi anak saya mau sekolah, saya juga mau berangkat kerja, kok saya marahi dia. Jam 9 bapaknya pulang, anaknya di rumah sudah gantung diri. Kita kan berpikir, apa ya yang membuat anak ini seperti itu? Marah, kecewa dengan marahnya orang tuanya, dimarahi orang tuanya. Mengapa sampai pilihannya milih bunuh diri? Terus yang sebelah sana. Bosan ngopi sendirian, pria nekat akhiri hidupnya dengan cara mengerikan. Ya, kisahnya melongo. Jadi sebelumnya ada statusnya itu dia. Terlalu kecil, saya akan lihat di handphone saya. Jadi status di sosial medianya adalah kapan nikah ya? Bosen buat kopi sendiri. Jadi kalau kita yang baru tahu, hanya tahu di permukaan, lah ya wong bikin kopi sendiri, kok solusinya harus nikah dan kemudian karena tidak nikah-nikah dan solusinya yang dia pikir cara terbaik adalah bunuh diri. Emang gak ada cara lain yang lebih logis gitu loh. Bisa dengan mudah kita mengatakan orang kok ya keblinger. Memang gak ada cara lain, memang gak bisa mikir. Kita orang luar bisa dengan mudah menilai seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa kondisi itu adalah contoh-contoh pembajakan amigdala. Dan pembajakan amigdala itu ada juga loh di cerita Alkitab kita. Klik yang berikutnya. Nah ini yang pertama. Kisahnya, jangan klik yang kedua. Klik yang pertama dulu. Ya. Kejadian 1. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kisahnya Kain dan Habil. Saya berhenti di sini dulu. Apa pekerjaan Kain? Ini ada door prize-nya. Sebentar dulu, jangan gitu. Ibu ya, petani. Oke, ya silakan. Wah, sudah mulai laku door prize di pertama. Ya, Habil sudah bisa ditebak sudah. Kan satunya petani, satunya pengembala. Nah, oke, ya. Apa yang terjadi? Persembahan siapa yang diterima? Ya Ibu. Persembahan Habil ya. Nah, persembahannya Habil yang diterima. Oke, silakan. Iya dong. Kita baik hati di depan biar semakin semangat begitu loh. Ya. Nah, ini perkara mempersembahkan dan
Yang satu persembahannya diterima, yang satu tidak. Apa yang dilakukan Kain? Bukannya mempersembahkan dengan lebih baik begitu ya. Tetapi dia malah membunuh. Jadi ritual keagamaan pun tidak membuat orang bisa mengendalikan dirinya. Ketika dia merasa tidak aman, dia merasa kecewa, dia melakukan sesuatu yang di luar nalarnya. Ini kisahnya Kain dan Habel. Salah satu contoh bagaimana pembajakan amigdala itu terjadi. Yang berikutnya, klik. Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Kisahnya Yusuf. Ini lagi-lagi ceritanya iri antar saudara. Yusuf yang memang dikaruniai kemampuan untuk mimpi, menafsir mimpi, malah bikin saudaranya semakin sakit hati. Nah, apa yang dilakukan saudara-saudaranya? Awalnya kan mau membunuh. Tetapi ada Ruben yang mengatakan, janganlah dibunuh, begitu ya. Setelah tidak dibunuh, dimasukkan sumur, akhirnya dijual. Kita kan kok bisa ya dengan saudara kandung kok melakukan hal yang seperti itu. Kalau kita yang sekarang membaca Alkitab, kita bisa mengatakan, ya itu jalan Tuhan menyelamatkan Israel. Iya itu kalau kita jadi Yusufnya memang mau gitu ya. Sampai dijual dan kemudian menjalani hidup sebagai budak di Mesir. Ini 2 kisah di perjanjian lama. Saya pilihkan juga 2 kisah di perjanjian baru. Klik yang berikutnya. Kisahnya ketika Tuhan Yesus menceritakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus mulai menderita. Dan apa yang dikatakan Petrus? Tuhan, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi dengan engkau. Sebenarnya Petrus ngomong begitu itu demi siapa sih? Demi Tuhan Yesus? Bukan, karena dia juga takut. Tuhan Yesus kan gurunya, penyelamatnya, pelindungnya selama ini. Kalau Tuhan sampai menderita bahkan mati seperti yang sudah mulai Tuhan Yesus beritakan kepada murid-muridnya, bagaimana dengan Petrus? Bukankah Petrus sudah meninggalkan segala sesuatu? Jadi sebenarnya seruan itu lebih kepada ketakutan Petrus yang tersembunyi. Bahasanya dia mengatakan sekali-kali itu tidak akan terjadi kepada engkau Tuhan. Dan Tuhan mengatakan nyalah engkau iblis. Karena engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Masih untung ini hanya baru level percakapan. Jadi tidak ada sampai hilangnya nyawa. Yang berikutnya, klik yang berikutnya. Kisah di Yohanes. Kisah apa ini? Ayo coba. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Mari yang cepat silakan. Gambarnya sengaja saya pilih sesuatu yang berbeda. Yuk cepat lihat Alkitabnya. Kisah apa ini? Ada door prize-nya ini. Siapa? Maaf Pak, enggak dengar. Dipenggal, bukan? Iya Ibu? Pengkhianatan Yesus oleh Yudas. Yudasnya yang mana Ibu? Coba lihat gambarnya. Untuk melengkapi supaya Ibu sah dapat door prize. Yudasnya yang mana ya? Yang kuning, iya Pak. Mari silakan Pak, Ibu dapat. Nah, Yudas kok bisa senekat itu ya? Dia sudah tahu mengikut Tuhan dan bahkan setelah menjual ini dia juga jadi mata-mata. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, dia yang memberi tanda. Orang yang aku cium dialah dia. Dialah Yesus yang memang dicari oleh orang-orang yang dianggap orang-orang yang berniat untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat seperti ini, sebenarnya amigdala hijack atau penyanderaan amigdala itu ada di mana-mana. Bisa terjadi dan bukan hanya baru-baru ini saja. Seperti cerita-cerita kutipan dari koran-koran itu. Tapi itu baru level besar-besar. Terus kita ngomong, ya Bu, kalau gitu kan saya bukan ya. Saya kan tidak sampai bunuh orang. Saya tidak melakukan hal-hal yang sampai merugikan orang seperti contoh-contoh itu. Tapi mari kita lihat,
Siapa di antara kita yang sensitif kalau diberi kritik orang lain? Siapa di antara kita yang walaupun halus tetapi selalu merasa dirinya benar terus? Siapa yang mulai punya perasaan yang selalu kemana-mana, di rumah, di gereja, di masyarakat itu minder terus. Tidak ada bangga-bangganya sama diri sendiri. Kalau yang sini tadi sangat sombong, ini benar-benar tidak ada bangga-bangganya sama sekali. Bapak Ibu, kalau sesekali kita percaya diri, sesekali kita agak bergetar lihat orang, kemampuannya luar biasa. Itu wajar. Tapi tidak sampai ada orang yang kelihatan luar biasa terus kita kebawa kepikir terus menerus, saya enggak punya apa-apa, saya enggak mampu apa-apa, seperti itu. Siapa di antara kita yang cenderung perfeksionis? Sampai kemudian kalau di rumah ada debu sedikit saja. Saya punya teman itu. Di kantornya itu sampai kemudian stafnya itu seringkali harus tegang dengan beliau. Sudah dibersihkan oleh office boy. Tapi sekretarisnya pasti sebelum bosnya datang, segera datang lagi dan ngelap. Karena bosnya itu masih bisa begini kalau mau duduk. Saya bilang, ya ampun, sebegitunya begitu loh. Ketika saya tanya, kenapa Bapak seperti itu? Saya itu biasa, memang beliau dididik di keluarga tentara ya Bapak Ibu. Ayahnya membiasakan beliau untuk selalu bersih dimanapun berada. Demi kesehatan semua orang. Nah kemudian itu ketika beliau masih anak-anak. Beliau mulai usia SMP, SMA dan seterusnya ikut kakaknya. Nah kakaknya ini juga didikannya bapaknya. Sama. Sampai kalau menutup korden saja itu harus rapi. Kalau kita kan tutup korden ya udah set gitu selesai. Buka tutup gitu ya. Beliau enggak ditutup terus dirapikan lembar per lembar harus rapi. Ya walaupun mungkin di antara kita tidak se-ekstrim itu, siapa yang cenderung gemes gitu loh kalau ada sesuatu yang enggak beres, enggak rapi. Kalau itu terus menerus dan kemudian memaksa, nah itu mulai ada tanda-tanda ini. Tanda-tanda bahwa kita berpotensi mengalami penyanderaan amigdala. Dari tadi ngomong-ngomong amigdala toh Bu, itu janjane panganan opo toh ya itu. Yang mana toh itu dan di mana itu dalam diri saya. Nah, amigdala adalah bagian dari otak kita, Bapak Ibu. Mari silakan klik yang berikutnya. Kita mengenal dulu bagian-bagian dari otak. Semoga kelihatan ya. Kelihatan ya, yang nomor 1 itu yang bagian atas sana, yang besar. Itu namanya otak besar, cerebellum. Itu yang biasa kita kenal otak kanan, otak kiri. Otak ini tugasnya adalah kita pakai untuk berpikir, memproses, mempertimbangkan. Terus yang kedua, corpus callosum itu yang agak melengkung. Ini penghubung antara otak kanan, otak kiri, bentuknya serabut-serabut. Dalam beberapa penelitian dikatakan corpus callosum perempuan itu lebih tebal daripada laki-laki. Itu yang membuat perempuan lebih bisa multitasking karena otak kanan otak kirinya itu lalu lintasnya itu cepat sekali daripada laki-laki. Tetapi masalahnya perempuan karena corpus callosumnya itu tebal, kadang belok kanan belok kiri bingung. Makanya kan kadang riting kanan beloknya kiri gitu. Itu karena corpus callosumnya yang tebal, di satu sisi baik, berpotensi untuk bisa multitasking, mikir anak, masak, mikir apa gitu, sambil nelpon gitu, itu bisa. Bisa dilakukan karena memang corpus callosumnya tebal, jadi gampang. Mikir otak kanan, otak kiri, otak kreatif, mikir, pertimbangan itu cepat. Tapi ya itu kendalanya. Jadi jangan kaget ya para bapak-bapak, kalau kemudian ada pemain wayang di situ. Sampurnya ke kanan, orangnya belok ke kiri karena corpus callosum. Yang berikutnya talamus, itu gambar yang nomor 3 di bawahnya corpus callosum. Itu talamus ini tugasnya mengarahkan. Oh oke, maaf. Yes, oh terima kasih. Iya, jadi saya bisa lihat ini berarti. Ya ini 3. Talamus ini mengatur lalu lintas. Kalau ada informasi, dia akan mengatur lalu lintas. Nanti
saya sedang menjelaskan satu-satu nanti proses komunikasinya seperti apa. Kita tahu saja di dalam otak kita ini. Ini talamus pengatur lalu lintas. Terus yang keempat ini hipotalamus yang fungsinya sama dan mengatur emosi kita. Nah ini topik kita. Amigdala itu janjiannya cuma di sini loh. Bagian dari otak kecil kita, kecil di sini. Kemudian yang keenam namanya agak keren, hipokampus. Jadi amigdala ini bagian merespon situasi, kalau hipokampus ini memproses informasi-informasi yang kita pelajari, disimpan di sini. Dan yang terakhir, yang ini adalah otak kecil. Otak kecil ini gunanya untuk keseimbangan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berdiri satu kaki, bisa duduk, bisa berdiri tanpa goyang-goyang. Itu karena otak kecilnya seimbang. Dan yang terakhir adalah batang otak. Nah mungkin sedikit teoritis, paling tidak kita perlu tahu karena yang kita tahu ekspresi luarnya selama ini. Sedikit mengulang mungkin dulu Bapak Ibu SMA berapa tahun yang lalu, kan pelajaran tentang otak dipelajari begitu ya. Ya enggak apa-apa lah sekarang kita sedang mengulang itu sedikit. Nah sekarang dengan otak yang seperti ini kita mulai bertanya, kalau begitu bagaimana otak kita ini memproses informasi, dari mana informasi didapat dan bagaimana memprosesnya. Klik yang berikutnya. Nah ya, ini gambarnya lebih bagus lagi kan. Jadi otak manusia itu mendapatkan informasi dari indera. Bisa dari mata, ini hanya gambarnya satu. Bisa dari mata, bisa dari hidung, penciuman. Bisa dari kulit, bisa dari telinga. Sumber informasinya situ. Begitu informasi ini masuk, dia akan diterima oleh talamus. Yang kuning ini. Nah talamus ini tugasnya langsung menginformasikan ini ke atas, ke otak besar untuk diajak berpikir, untuk difikir, untuk dievaluasi ini apa, bau ini bau apa, bahaya atau tidak, begitu ya. Terus juga dikirim titik-titik ini ke amigdala, untuk mulai dirasakan oleh amigdala. Nah amigdala ini menerima dua informasi, dari talamus langsung, tetapi dia karena sempat diproses di otak besar, dia juga akan mendapatkan informasi yang sudah diolah. Oh ini tidak bahaya amigdala. Jadi meresponlah, ini baik-baik saja kok, enggak apa-apa. Makanya yang keluar juga sebuah tindakan yang bisa dipertimbangkan. Misalnya tadi, wah tadi makanannya enggak terlalu berbau ya. Kalau misalnya tadi Bapak Ibu misalnya di situ baunya sate begitu, baru masuk gereja sudah bau sate, bagaimana rasa hati kita? Bagi yang penggemar sate langsung ayam, yang tensinya tinggi langsung aduh, langsung gitu ya. Aduh, gitu. Itu karena tidak disertai langsung oleh tindakan, itu berarti otaknya masih mikir, aduh ini gimana ini saya enggak bawa obat ya. Nanti kalau konsumsinya sate, nanti tensi saya tinggi gimana gitu. Masih mikir. Tapi ada juga mungkin orang yang begitu bau sate, langsung alarmnya berbahaya, melakukan sesuatu yang di luar nalar. Nah, ini kalau ini memprosesnya secara normal Bapak Ibu, dari indera, dari mata begitu, terus ke talamus, talamus sebagai pengatur lalu lintas mengirim informasi ke atas, ke otak dan ke amigdala. Amigdala juga menambah informasi, ini hitungan prosesnya sepersekian detik, cepat sekali. Baru kemudian dari sini amigdala ini mengeluarkan hormon dan menentukan respon apa, sikap apa yang bisa dilakukan atas informasi dari talamus dan dari otak besar ini. Emosinya senangkah, sedihkah, takutkah? Terus ngirimlah hormon. Kalau itu adalah hal yang tidak berbahaya, dia akan mengeluarkan hormon-hormon bahagia sehingga tubuhnya manusianya tetap rileks. Tapi kalau itu adalah ditafsirkan berbahaya, maka akan amigdala ini akan mengirimkan sinyal ke hormon-hormon, dan hormon itu akan bekerja masuk ke dalam aliran darah menuju ujung-ujung saraf gerak kita, di tangan, di kaki. Makanya Bapak Ibu kalau orang stres, orang takut itu selalu masalahnya di mana? Masalah di perut.
Kenapa? Karena energinya semua pindah ke tangan dan kaki. Kenapa kok begitu? Karena dia perlu lari. Bahaya itu enggak mikir makan sudah. Orang bahaya pasti dia akan berusaha untuk melarikan diri. Itu juga yang terjadi di tubuh kita. Kalau sesuatu itu ditafsirkan oleh otak kita, sesuatu yang berbahaya, maka otak ini enggak leha-leha. Segera menyiapkan seluruh armadanya, hormonnya, untuk mengaktifkan seluruh otot-otot besar dan organ gerak. Nah, inilah yang dinamakan, klik yang berikutnya, amigdala hijack, penyanderaan amigdala. Klik yang berikutnya. Nah, ini. Jadi ini low emotion dalam artian tenang, rileks, itu tensinya rendah. Tidak lagi panas pikirannya. Jadi batang otak dan amigdala ini bekerja sama dengan baik dengan otak kanan dan otak kiri. Seluruh bagian otak bekerja dengan baik, menilai sesuatu sesuai dengan apa adanya. Tetapi dalam kondisi tertentu, nanti saya jelaskan sebabnya, yang terjadi ambil. Otak ini bekerja dengan jalur pendeknya. Begitu ada informasi, talamus langsung menginformasikan ke amigdala, ini bahaya. Tanpa berkomunikasi ke otak kanan, otak kiri, tanpa dipikir, talamus yang tugasnya hanya sebagai pengatur lalu lintas, dia langsung mengevaluasi. Ini bau bahaya, ini situasi bahaya. Karena amigdala mendapatkan informasi ini bahaya, dan berita tidak diteruskan ke otak besar, ini otak besarnya tidak berfungsi, yang aktif hanyalah amigdala dan batang otak. Bapak Ibu, batang otak ini Tuhan ciptakan untuk menjaga, untuk memelihara nyawa kita. Kalau kita perhatikan secara keilmuan, batang otak ini mengatur seluruh organ vital dalam tubuh kita tanpa harus diperintah. Jadi batang otak ini mengatur kerja jantung, kerja paru-paru, nggak usah dipikir, pokoknya harus terus kerja. Dan dengan batang otak inilah Tuhan menciptakan sebuah kekuatan agar kalau manusia mengalami situasi yang bahaya, dia segera menyelamatkan dirinya. Jadi sebenarnya batang otak dan amigdala ini memang bagus pada dasarnya. Tetapi ketika kemudian si amigdala ini membajak kerja otak besar, kemudian terjadilah seperti contoh-contoh kita tadi. Orang bertindak sesuatu yang itu sungguh-sungguh di luar nalar. Saya break dulu di sini. Adakah satu orang yang bisa memberikan contoh dari kehidupan Bapak Ibu? Tidak harus Bapak Ibu sendiri. Kalau tadi kan berita koran dan cerita Alkitab. Yang Bapak Ibu alami contoh dari amigdala hijack atau penyanderaan amigdala. Mari silakan. Contohnya, iya Bapak. Silakan berdiri Bapak. Sebentar Pak, sekalian ada mic-nya Pak. Tes. Ya, kami sampaikan satu peristiwa seperti yang disampaikan Ibu tadi. Ayah marah dengan anaknya, kemudian anaknya sampai gantung diri atau bunuh diri. Ini sebaliknya Bu yang sama kami sampaikan, yaitu ayah juga marah dengan anaknya ketika ayah mau bekerja sedang anaknya masih dalam keadaan tidur. Nah, karena emosinya kemudian ayah itu katakan gebrok jendela kaca sehingga kacanya pecah sampai otot-ototnya ini putus. Jadi yang rugi ayahnya. Kemudian reaksi daripada anaknya itu malah salah. Mungkin nesu. Nah, dia tetap tenang dalam keadaan ayah keluar darahnya banyak sekali itu dia tidak mau menolong. Ini yang kami sampaikan. Demikian. Ya, contoh yang baik. Terima kasih. Mari Pak diserahkan door prize-nya. Terima kasih. Si bapaknya ini kan kenapa waktu itu pertanyaan, mengapa bisa ngedor kaca ini kok bisa sampai pecah dan sampai ada bagian uratnya yang putus. Pasti ngedor kacanya dilakukan dalam
Ketidaksadaran. Beliau tidak, otak nalarnya tidak dipakai. Mungkin karena tergesa-gesa harus kerja, khawatir anaknya nanti tidak bisa melakukan tugas atau apapun, sekolah atau apapun. Saking inginnya itu, situasi darurat seperti itu menimbulkan kecemasan yang tinggi, akhirnya gedor kacanya itu dengan kekuatan seluruh tenaga tanpa disadari. Mengapa? Karena tadi amigdala dan batang otaknya yang bekerja. Kekuatan batang otak ini kekuatan seperti kekuatan binatang reptil, Bapak Ibu. Contohnya binatang reptil apa ya? Buaya. Perilakunya buaya, apakah buaya bisa jadi binatang peliharaan yang bisa digendong-gendong kayak anjing? Enggak bisa. Serigala itu ganas begitu. Siapapun yang mendekat mau menyentuh pasti langsung diserang. Nah, itu juga energinya batang otak dan amigdala kita. Jadi ketika tidak bekerja sama dengan bagian otak besar, otak kanan, otak kiri, langsung kelihatannya hanya begini, ternyata energinya sak pol-pole. Karena itu ditafsirkan sebagai bahaya. Orangnya pun tidak menduga, bisa jadi begitu ya. Oke, terima kasih Bapak, contoh yang baik. Ada contoh dari seorang ibu? Mari Ibu. Contoh amigdala, penyanderaan amigdala. Yang Bapak Ibu lihat, entah dari tetangga, dari lingkungan sekitar. Apa ya? Siapa tahu ada contoh yang kecil tapi itu loh kayaknya. Pembajakan amigdala. Mari ibu-ibu. Oh ya, ibu yang di belakang, mari. Sebentar dulu Bu, nunggu mic-nya. Wah, ini sekarang aliran door prize-nya ke sebelah sini ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pemberian waktunya. Ini saya juga nggak begitu ngerti. Ini contohnya suami saya. Dia sering ketakutan yang luar biasa. Salah satu contoh, karena faktor usia kalau saya mikirnya. Dia sering tensinya tinggi. Kalau sudah tensinya tinggi, denyut nadinya itu pelan sekali. Waduh, piye ya Bu? Ayo ning rumah sakit, ketakutan yang luar biasa. Jadi segala sesuatunya itu menurut perkiraannya dia itu langsung dihitung-hitung kabeh. Nah, itu saya juga nggak ngerti ini pengaruh apa ya Bu? Jadi apa karena amigdalanya itu organ otaknya itu tidak bekerja dengan baik atau karena situasi atau apa, saya nggak ngerti Bu. Oke. Terima kasih. Itu salah satu contoh yang lain. Bahkan mungkin Bapak Ibu kalau pernah sakit yang lebih serius. Saya akan menyebutkan saja. Bapak Ibu yang pernah sakit kanker, sudah sembuh, nanti perutnya agak nggak enak sedikit. Jangan-jangan kankerku muncul di perut. Padahal hanya karena masuk angin gitu loh. Jadi karena pengalaman terdahulu itu, kemudian jadi gampang cemas, gampang takut. Ini juga bisa jadi karena faktor usaha, bisa jadi yang lebih dalam ada karena ketakutan yang terpendam. Jadi ketika tensinya naik terus mulai, yang kelihatannya mikir-mikir itu sebenarnya bukan mikir-mikir otak besar, tetapi pengalaman memori yang ada di amigdala. Ini bahaya loh. Makanya langsung memberi sinyal kepada tubuhnya, ayo ke rumah sakit saja. Nanti ke rumah sakit, loh ini sebenarnya bisa loh ditangani di rumah. Tidak perlu ke rumah sakit. Itu bisa Bu, salah satu contoh harian yang sederhana. Terima kasih Ibu. Pak, mari silakan. Contoh pembajakan amigdala lagi dalam hidup sehari-hari. Satu lagi. Oh ya sebelah sana, wah akhirnya dari sebelah sana Pak. Ya, mulai seimbang ini kanan dan kiri. Tes, terima kasih atas waktunya. Gini Bu, saya juga enggak tahu kenapa seperti ini. Tapi saudara-saudara saya yang lain juga seperti itu. Jadi saya itu cuma keperang. Apa? Keperang pisau, kesayat pisau. Itu bisa pingsan. Lihat darah gitu loh Bu, bisa pingsan.
Jadi tahu-tahu telinganya benginging, matanya pengen ngantuk, udah kelekar gitu. Gitu Bu, sekian. Ya, bisa juga itu selain faktor amigdala, ini nanti ada bagian penjelasan yang berikutnya. Jadi memang ada kita yang secara genetik kalau lihat, oh ya Pak, mari silahkan Pak. Kasihan Pak yang nunggu di depan. Ya. Ya. Jadi ada keluarga-keluarga yang memang sensitif dengan melihat darah. Itu memang bawaan dari secara genetik. Tetapi bisa juga ibu mungkin bisa dicek di dalam keluarga, cenderung berkunang-kunang itu perlu dicek apakah ada secara genetik faktor di darah. Ada sesuatu di sana. Sehingga kemudian ketika ada cairan darah keluar, secara enggak tahu hemoglobin atau apanya, tanyakan kepada dokter yang lebih paham dari itu. Sehingga itu siapa tahu itu bisa diperbaiki sisi itu. Tapi bisa juga pengalaman berdarah itu walaupun sedikit, itu bisa juga dipicu oleh pengalaman masa lalu, melihat darah, kecelakaan dan lain sebagainya. Dan itu sangat ngeri, sehingga melihat darah dimanapun identik dengan kematian. Walaupun logikanya tahu loh, wong ini cuma kena pisau gitu ya, kecil. Tetapi memori masa lalu yang tidak terolah, misalnya melihat kecelakaan, saya agak lama pernah mengalami itu, melihat kecelakaan di depan sekolah saya ketika saya SMA. Kecelakaannya ini sudah membuat saya kaget, orangnya kepalanya pecah begitu. Terus yang lebih ngeri lagi, saya kan sedang digonceng antara bapak saya naik motor. Bapak saya berusaha untuk menepi supaya saya bisa masuk ke pintu gerbang. Nah jenazahnya itu malah dibawa ke depan kami begitu loh, ke pinggiran depan itu. Tambahkan benar-benar melihat itu. Saya itu sampai beberapa waktu emosinya bukan melawan tetapi benar-benar lemes. Saya baik-baik saja sampai diperiksakan ke dokter, saya baik-baik saja tetapi saya benar-benar terlumpuhkan. Jadi pembajakan amigdala itu bisa jadi kemudian energinya keluar tanpa kendali, bisa jadi kemudian mematikan energi kita jadi lumpuh. Saya sampai takut waktu itu anak SMA, saya kok bisa begitu, apalagi saya aktivis pramuka, PMR begitu, kalau sampai lemah energinya beberapa itu kan ngeri sekali. Tapi bersyukur situasi saat itu saya ada bersama teman, kakak yang memahami kondisi psikologi saya. Sudah, kalau gitu besok enggak usah sekolah dulu. Karena melihat pintu gerbang sekolah itu, memori yang kemarin itu seperti saya melihat lagi begitu loh. Sampai saya perlu ditemani dulu. Oke, sekarang pertanyaannya, sudah mulai paham? Sampai di sini apakah Bapak Ibu paham yang disebut penyanderaan amigdala? Jadi pola berpikir kita, kerja otak kita itu tidak penuh. Mengambil shortcut, mengambil jalan pendek, talamus yang tugasnya hanya sebagai lalu lintas, langsung ambil kesimpulan, ini bahaya. Langsung merintahkan amigdala dan batang otak merespon situasi secepat mungkin. Dan Bapak Ibu, pembajakan amigdala ini tidak selalu negatif. Kalau situasinya kita benar-benar ketemu singa, ketemu situasi yang sangat berbahaya, pembajakan amigdala ini menguntungkan kita, menyelamatkan kita. Tapi sayangnya kan hidup kita semakin jauh dari singa, dari buaya seperti itu ya. Tetapi ada berbagai bentuk situasi yang membuat kita merasa takut, merasa tidak aman. Coba kalau kita melihat para orang tua, kalau kemudian melihat, mendengar berita tentang anak SMA yang kenalan dengan seseorang melalui media sosial, terus ditemukan diperkosa di satu tempat, walaupun itu kejadiannya tidak di kota kita, bagaimana rasanya para orang tua yang punya anak perempuan? Udah mulai jantungnya deg-degan. Ini kalau rasa deg-degannya, kecemasan ini tidak segera diatasi, berubah langsung jadi larangan kepada anak-anak. Anaknya tidak boleh keluar, medsosnya diawasi, kemudian anaknya merasa privasinya diintervensi orang tua, terjadilah pertengkaran antara anak dan orang tua. Padahal pemicunya berita di luar. Belum lagi sebentar lagi Bapak Ibu, ini sudah mulai menjelang tahun pemilu, mulai panas di sana sini. Akan ada banyak berita-berita yang membanjiri dunia kita masing-masing.
melalui medsos, TV atau dari manapun lewat relasi dengan tetangga. Nah, waspadalah di situ. Segera sadari emosi kita. Ketika mendengar itu, kalau kita merasa tidak aman, hati-hati. Nanti saya ajari setelah ini. Bagaimana caranya kita bersikap di tengah situasi yang berpotensi membuat amigdala itu menyandera kita. Bagaimana caranya waras di tengah situasi yang menyeramkan dan menakutkan. Tapi sebelum itu kita tanya dulu, kita gali dulu. Sebenarnya siapa sih orang yang sangat potensial, yang sangat rentan untuk mengalami penyanderaan amigdala? Klik yang berikutnya. Iya, itu gambarnya aja. Gambarnya dulu. Saya sengaja gambar ini. Bahasanya adalah orang yang luka batin. Ini walaupun sudah ada tensoplasnya, hatinya itu tetap aja patah gitu loh. Kenapa? Ya memang kalau luka luar gampang diobati, sembuh secara fisik begitu cepat. Tapi kalau yang luka adalah batin, bagaimana menyembuhkannya? Butuh waktu dan proses. Orang yang mengalami luka batin ini sangat potensial, sangat rentan untuk mengalami amigdala hijack. Karena situasi yang lain-lain dinilai berdasarkan luka batinnya. Gitu ya. Ini tadi sudah mulai saya sebutkan. Ciri orang yang diluka batin, merasa paling benar dan mudah tersinggung jika dikritik. Susah melihat kebaikan dalam diri orang lain. Semua orang lain salah terus begitu. Terus haus pengakuan. Jadi menjelaskan, saudara-saudara ini ada kegiatan bulan keluarga, kegiatannya A, B, C, D, E. Saya ini ketuanya loh. Sampai nyebut gitu, itu kan tidak ada gunanya sebenarnya. Tapi beliau merasa perlu mengatakan, saya loh ketuanya, saya koordinatornya. Nah itu contoh-contoh yang mungkin di gereja. Susah memotivasi diri. Ayo kerjakan pekerjaan selesai, itu yang paketan yang kedua. Suka menunda-nunda pekerjaan yang terlalu parah. Saya punya teman yang kalau janjian dengan dia, itu terlambat 1 jam itu untuk dia bukan apa-apa. Tetapi kalau saya janjian dengan orang, paling tidak 15 menit sebelum janjian saya itu saya pasti ada. Saya di ekstrim yang lain. Nah kami itu bersahabat. Nah itu kan unik, satu di sini, satu di sana. Kalau kemarin kami tinggal di kota yang berbeda, tidak terlalu banyak gesekannya. Sekarang kami sama-sama tinggal di kota Malang. Dan kemudian sering bertemu, sering mengerjakan apa-apa bersama-sama. Wah itu challenge-nya kami. Nah, sama-sama orang yang punya luka batin perlu saling menyembuhkan begitu ya. Perfeksionis tadi juga sudah disebutkan, rendah diri secara akut. Orang-orang inilah yang sangat rentan mengalami pembajakan amigdala secara psikologis. Tetapi juga orang-orang yang sakit, orang-orang yang terbatas geraknya. Misalnya harus apa-apa bergantung orang lain, harus dipakai kursi roda kemana-mana, ini juga rentan untuk kemudian mudah salah tafsir terhadap situasi. Salah tafsir karena memang kerja amigdalanya mengambil shortcut tadi, mengambil jalan pendek, tidak ambil jalan lengkap, pakai otak besarnya. Nah sekarang klik yang berikutnya. Nah bagaimana mengatasi pembajakan amigdala? Ini sifatnya penyadaran dan preventif. Tidak perlu kan Bapak Ibu kita menunggu ada kejadian yang merugikan kita dan bahkan ada korbannya baru belajar mengatasi penyanderaan amigdala. Kita perlu melakukan antisipasi, pencegahan gitu ya. Yang pertama tugas kita adalah mengaktifkan otak secara rutin. Salah satunya tadi di awal rajinlah minum secukupnya 2 liter begitu, minum sedikit-sedikit. Yang sudah lanjut usia jangan khawatir, Bu nanti saya beser, panjenengan beser itu karena minumnya glek-glek sekaligus. Kalau minumnya seteguk demi seteguk bertahap, tidak perlu nunggu haus dulu, beser itu tidak akan terjadi. Nah ini kita perlu mengaktifkan otak, tujuannya agar energi lancar mengalir ke seluruh bagian otak. Terus merelaksasi otak agar mampu melihat realitas apa adanya dan tidak salah tafsir.
Nah, ini gerakannya namanya PACE, PACE. Pace itu bahasa Inggris kecepatan begitu ya. Ini adalah teori di balik ini, setiap orang punya kecepatannya sendiri, kecepatan untuk belajar, kecepatan untuk memulai sesuatu. Nah, ini dilakukan setiap hari. Kalau kita lihat pace, kegiatannya mulai dari sini, namanya pace, PACE, tapi gerakannya mulai dari E ke P. E itu energetik, minum air. Bapak Ibu, dengan minum air saja kita itu sudah membuat amigdala kita enggak reaktif, bukan responsif, enggak reaktif banget gitu ya. Terus clear. Nanti kegiatannya adalah saklar otak, nanti kita praktek. Kemudian ketika sudah cairan cukup, saklar otak sudah mulai dilakukan, lakukanlah gerakan silang supaya komunikasi otak kanan otak kiri kita aktif. Setelah komunikasi otak kanan otak kiri kita aktif, kemudian mulai titik positif untuk menenangkan bagian otak itu. Ini perlu dilakukan rutin. Disarankan memang pagi hari bangun tidur melakukan ini, supaya nanti ketika ada kejadian yang menimbulkan stres, di jam-jam kemudian otak kita itu sudah siap. Sehingga kalaupun stres tidak sampai stres banget begitu ya. Bolehkah saya minta tolong untuk dipegangkan mic saya, supaya saya memberikan contoh terlebih dahulu gerakan ini, nanti pelan-pelan Bapak Ibu akan melakukan. Janganlah Bu Pelangi, nanti Bu Pelangi saya senggol. Ke sini ya. Ya, setelah minum, karena kita sudah minum, kalau saya perlu minum karena agak serak gitu ya. Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu di tempat yang pasti tidak ada minum, kita bisa kemudian kayak visualisasi. Hayati kira-kira seperti minum imajiner begitu. Tapi izinkan saya sekarang minum beneran dulu. Ya, itu gerakan minum. Terus yang kedua adalah saklar otak. Nanti silakan pusernya ditutup. Mari kita agak naik saja supaya lebih kelihatan, masih bisa. Oh, nanti saya bergerak. Ya, pusernya ditutup Bapak Ibu. Usahakan ke bawah karena kita sedang menaikkan energi dari bagian bawah tubuh kita ke atas supaya terhubung. Ini, terus ini di atas, tangannya di atas itu nanti siap-siap begini. Mari silakan dirasakan, ini tulang selangka dari pinggir, tulang selangka digerak ke tengah sampai ketemu yang legok di bawahnya. Tulang selangkanya habis terus di bawahnya tulang. Itu kan ada yang agak cekung, coba dicari dulu. Tulang selangka, tangannya ke tengah, nah terus di bawahnya. Nah itu dipijat-pijat begitu nanti ya. Nanti dipijat-pijat begini, kalau sudah selesai begini, ganti. Setelah itu gerakan silang, prinsipnya lakukan pelan-pelan. Caranya kakinya seperti orang berjalan di tempat, tangannya yang digerakkan. Pelan, pelan, pelan. Nah ketika melakukan ini usahakan yang ini rileks, jangan gini. Kalau begini berarti organ kita yang bergerak kanan kiri dan ini. Kita sedang silang ini usahakan yang bergerak ini dan ini benar-benar silang. Gini ya, 1, 2, pelan, semakin baik. Wah ya baik, terima kasih Pak. Terus setelah itu yang namanya kait rileks atau titik positif, caranya nanti kaki kanan silang ke kaki kiri. Terus tangannya ke depan, balik, hadap sini, balik. Kanan yang ke depan, tangan kanannya ini naik ke sini. Terus digenggam, putar ke dalam. Nah, kalau yang kesulitan langsung kalau kesulitan langsung begini saja. Tapi kalau bisa begini oke baik. Kalau sudah begini lidah ke langit-langit, tarik nafas lidah ke langit-langit. Hembuskan nafas, lepaskan lidahnya. Tarik nafas. Terus kalau sudah itu, gerakan yang terakhir adalah kita
mengimajinasikan ini otak kanan, otak kiri kita. Kita menghubungkan otak kanan dan otak kiri kita. Pundaknya rileks, di depan begini. Terus lidah ke langit-langit. Ketika tarik nafas, lidah ke langit-langit. Terus dihembuskan, dilepaskan. Mengapa kok lidah ke langit-langit? Ini adalah cara tercepat, terdekat, termudah untuk menghubungkan kerja otak kanan, otak kiri kita. Ingat kan, pembajakan amigdala itu karena otak kanan, otak kiri kita tidak terhubung. Tidak dicolek-colek sama talamus dan amigdala. Jadi dengan gerakan ini kita memancing kerja otak kanan, otak kiri kita. Mari kita coba, silakan berdiri. Kita coba pelan-pelan. Oke, bayangkan di tangan Anda ada, jangan es, air putih yang segar dari mata air. Mana yang terkenal di sini? Dari umbul mana yang mata airnya terkenal enak di sini? Wah, sudah. Saya tadi dari umbul berintik yang maknyes itu gitu ya. Bayangkan air yang paling segar ada di tangan Anda dan pelan-pelan minumlah itu secara imajiner. Rasakan air itu memasuki rongga mulut kita, mulai masuk ke tenggorokan dan masuk ke saluran lambung ke lambung kita. Oke. Oke, sekarang kita mulai melakukan yang saklar otak. Silakan pusatnya ditutup, ininya dipijat. Jangan khawatir, nanti saya akan berikan kepada panitia videonya ini untuk Bapak Ibu lakukan di rumah. Dipijat-pijatnya cukup digini-ginikan saja. Jangan lupa tetap bernafas biasa, jangan menahan nafas. Karena konsentrasi ke tangan terus lupa. Oke, ganti. Baik, kita melakukan gerakan silang pelan-pelan. Pelan. Pelan, sepelan mungkin. Supaya otak kita sempat memproses itu. Lakukan kurang lebih 15 sampai 20 kali. Supaya komunikasinya lancar gitu ya. Oke, saya kurang 5 lagi. Baik, sekarang kaki kanan disilangkan ke kaki kiri, tangannya ke depan, dibalik, tangan kanan ke atas tangan kiri, pegang, putar ke dalam. Oke, nafas biasa, pundak rileks, lidah ke langit, ketika tarik nafas lidah ke langit-langit. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas sekali lagi. Lakukan sesuai dengan kecepatan Bapak Ibu bernafas kurang lebih 10 kali. Pundaknya yang rileks. Kalau yang tangannya susah begini langsung begini saja, enggak apa-apa, sama saja. Oke, baik. Sekarang ganti kaki kiri yang disilang ke kaki kanan. Tangan ke depan, dibalik. Sekarang ganti tangan kiri yang ke atas tangan kanan, putar ke dalam. Oke, silakan bernafas biasa kurang lebih 10 kali, lidah ke langit-langit ketika tarik nafas. Kalau sudah selesai kita lakukan yang terakhir, ujung-ujung jari dihubungkan, pundak rileks, tangan tenang begitu. Silakan tarik nafas lidah ke langit-langit. Ketika membuskan, lidah dilepaskan.
3 tarikan nafas lagi. Oke, silakan duduk. Nanti saya akan berikan videonya kepada Bapak Ibu, begitu. Terus Bapak Ibu pertanyaannya begini, Bu, kalau ini kan bisa dilakukan di rumah, bagaimana kalau saya paniknya itu dadaan? Pas naik angkot, pas saya di tempat kerja, pas rapat majelis, pas apa yang harus dilakukan? Lakukan gerakan terakhir saja. Nggak usah dramatis terus ditunjukkan di meja gitu kan, di bawah meja gini kan kelihatannya senyum. Padahal kita sedang menurunkan tegangan otak kita supaya otaknya bekerja tidak mengambil jalur pendek tapi tetap mengambil jalur yang utuh. Cukup begini saja. Jadi nanti ibu-ibu kalau anaknya yang pergi tanpa pamit begitu tiba-tiba pulang, kalau mulai agak emosi, oke, aku sudah belajar penyanderaan amigdala. Aku tidak mau dibajak amigdala. Oke, jadi anaknya datang sambil ibunya gini. Sudah pada senyum-senyum. Coba silakan uji coba Bapak Ibu. Kalau pas lagi marah uji coba gerakan terakhir nafas. Rasakan. Nah. Ya. Yang berikutnya masih terkait dengan nafas. Saya akan ambil HP saya dulu. Klik yang berikutnya. Klik yang pertama. Latihan nafas 66. Latihan nafas 66 ini jangan kemudian ditafsirkan, wah ini dari kelompok sebelah, kelompok berbahaya. Untung angkanya cuma 6, bukan 6666 gitu ya. Ya, saya carikan dulu. 66 ini adalah 6 hitungan ketika tarik nafas, 6 hitungan ketika menghembuskan nafas. Kita latihan sambil duduk untuk variasi yang pertama. Tunggu sebentar, saya carikan. Ya. Oke, kita mulai ya. Loh, sebentar, salah ya Bapak Ibu. Saya harus memutar recorder. Sebentar. Harus, enter ini. Yuk, mulai tarik nafas. Ketika ting besar itu, hembuskan. Tarik nafas. Nah, saya potong dulu. Nanti gambaran bunyinya seperti itu ya. Nah. Oh enggak, ini nafas hanya lewat hidung, keluar masuk lewat hidung saja. Tarik nafas, hembuskan gitu ya. Tapi temponya seperti itu. Tapi caranya nanti divariasi Bapak Ibu. Yaitu nanti Bapak Ibu akan berdiri, ketika tarik nafas Bapak Ibu membayangkan tubuh kita ini seperti ada akar dari bawah begitu ya. Jadi tarik nafas itu nanti dari belakang gini. 6 hitungan sampai ke sini. Terus begitu ting, hembuskan nafas lewat depan, kembali ke sana, ke bawah bumi. Nah, latihannya begitu. Mari sekarang silahkan berdiri. Siap-siap ya, tarik nafas itu alirannya dari kaki, kita membayangkan kita menarik energi dari bumi, begitu ting sampai sini, berarti menghembuskan nafasnya diturunkan lagi lewat kaki depan. Siap-siap ya. Iya, tarik nafas dari belakang. Hembuskan lewat depan. Tarik nafas lewat belakang.
Ya, latihannya saat itu tadi 1 menit, silakan duduk. 1 menit 12 detik. Nanti rekamannya ini akan saya serahkan panitia. Idealnya latihan ini di awal-awal mungkin agak ngos-ngosan begitu. Latihan idealnya adalah 4 menit. Ini soundnya ting-tingnya itu 4 menit nanti. Supaya enggak usah terlalu mikir dulu. Saya karena belum ada aplikasi ini, sukanya terus dihitung 1, 2. Nanti kalau itu ngitungnya kecepatan. Tapi kalau pakai aplikasi kan kita bisa mengikuti. Dan bayangkan ketika tarik nafas itu dari belakang, dari kaki ujung seting langsung teng gitu. Usahakan sehari paling tidak 3 kali, pagi, siang, dan menjelang tidur. Nafas 66 ini sekarang dikembangkan oleh seorang dokter, namanya Dr. Santoso dari Rumah Sakit Kanker di Jakarta itu apa Bu? Darmaisia, ya. Beliau belajar banyak hal, beliau memang seorang dokter yang memang mengobati pasien kanker, tetapi beliau bilang, memang kalau orang ingin healing, pengen sembuh, itu memang harus memperhatikan sumber energinya. Orang hanya fokus kepada makanan, tapi lupa bahwa salah satu energi lain yang bisa kita akses adalah nafas kita. Jadi dengan bernafas yang benar, yang baik, itu akan mendukung proses penyembuhan. Dan kalau proses healing, itu beliau membedakan antara penyembuhan dan pengobatan. Pengobatan memang tanggung jawabnya dokter, tetapi setiap pasien bertanggung jawab pada penyembuhannya, terlibat rutin minum obat, latihan makan yang baik, olahraga yang baik, bernafas yang baik. Nah, itu nafas 66. Klik yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu seperti yang disebutkan tadi kan amigdala hijack itu terjadi karena orang merasa tidak aman. Karena merasa orang tidak aman. Jadi kita perlu menciptakan suasana di mana orang merasa dihargai, diterima, ditopang. Sementara dalam kehidupan sehari-hari betapa tidak mudahnya untuk menghidupi hal itu. Sebagai orang tua betapa mudahnya kita menunjuk, mengomentari, bahkan memarahi kalau anak kita salah. Sebagai atasan lebih mudah untuk melihat kelemahan bawahan kita ketimbang melihat sisi baiknya. Padahal kalau kita terus-terus melakukan itu, orang semakin tidak aman, orang itu berpotensi mengalami penyanderaan amigdala. Nah sekarang bagaimana caranya mengembangkan budaya apresiasi, budaya saling menghargai itu. Klik yang pertama. Nah, belajar berkomunikasi, mengkomunikasikan penghargaan atau apresiasi secara jujur dan eksplisit dalam relasi dengan diri sendiri dan sesama. Ya jangan memberikan apresiasi yang palsu. Kalau memang baik ya katakanlah baik, kalau kurang baik ya berikan penjelasan kenapa begitu. Ini perlu dan jangan berharap pasangan, anggota keluarga, orang lain itu sebagai paranormal yang nanti tahu-tahu sendiri bahwa orang itu baik. Lakukan itu. Cara yang berikutnya, budaya apresiasi, klik yang berikutnya, menulis jurnal ucapan syukur atau gratitude journal. Saya sekarang bersama beberapa teman, karena untuk setia membuat jurnal itu kalau nggak ada temennya itu kayaknya gampang males. Kalau ada temennya, kami sedang berlatih beberapa orang lintas agama, pokoknya lagi pengen bikin gratitude journal, setiap hari kita mewajibkan anggota kelompok yang mau berproses bersama, di WA group kami begitu, menuliskan 3 hal yang patut disyukuri hari itu. Syaratnya, klik yang pertama, lakukan itu dengan rutin. Kalau misalnya longgarnya pagi ya lakukan pagi, kalau longgarnya malam lakukan malam. Ini semacam kita membangun disiplin rohani. Terus amati, kalau saya senangnya malam Bapak Ibu. Setelah semuanya berjalan menjelang tidur saya lihat apa ya yang hari ini layak untuk aku syukuri. Mengapa itu perlu aku syukuri? Makanya syarat yang kedua, tuliskan dalam bahasa yang spesifik. Contohnya itu,
Misalnya, saya bersyukur atas kehadiran orang tua saya. Ini terlalu umum. Coba, apa yang dilakukan orang tua hari itu yang membuat Anda bersyukur? Itu sih contoh yang agak ekstrim saya sebutkan. Saya bersyukur karena orang tua saya menelpon saya sore ini. Saya tidak bisa membayangkan jika mereka tidak menelpon. Besar kemungkinan saya akan nekat bunuh diri atau apapun. Atau kalau saya kemarin begitu ya, saya bersyukur dengan kehadiran kakak saya. Karena ada kakak saya bisa titip anabul kesayangan saya. Dan saya bisa pergi keluar kota dengan tenang. Nah itu kan benar-benar saya mensyukuri itu begitu. Jangan, saya bersyukurlah ada kakak saya, enggak. Semakin kita detail menuliskan ucapan syukur itu, kita memberikan informasi kepada bagian-bagian otak kita, situasinya aman, situasinya baik. Dan kalau kita bisa memberikan sinyal yang aman dan baik itu, maka kerja otak kita bisa bekerja dengan seutuhnya begitu. Tidak mengambil jalan pintas. Ini kan sifatnya antisipasi. Bu, kalau kemudian kita sudah di ujung tanduk atau bahkan sudah mulai merasakan, karena ini sudah dapat teorinya begitu, sudah mulai merasakan ini amigdala saya mulai menyandera saya ini. Tandanya mulai apa? Mulai pikirannya kacau, nafasnya kacau begitu. Apa yang harus saya lakukan? Oke, klik yang berikutnya. Nah, ini sifatnya kuratif. Kalau tadi preventif, ini kuratif kalau sudah terjadi gangguan kerja otak kita. 1, tarik nafas dalam-dalam. Tujuannya adalah meningkatkan kadar oksigen di otak dan dengan demikian kecepatan atau kesalah tafsiran talamus dalam menilai sesuatu bisa diminimalisir. Kalau sudah mau mukul segera, ya memang itu kan potensinya segera. Oke, supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar, segera tarik nafas saja. Dengan tarik nafas itu kita menghubungkan otak dan tubuh kita, sehingga koordinasinya juga lebih baik. Jadi kuncinya di sana. Bahkan kalau perlu ditambah dengan minum air supaya segera sadar begitu. Yang berikutnya, hentikan hal yang sifatnya emosi. Ini lebih sulit tetapi bukan tidak mungkin begitu ya. Hentikan emosi dan tindakan yang di luar nalar. Tanyakan pada diri sendiri, apa toh ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Ketika kita mulai mempertanyakan itu, sinyal yang tadinya berfokus dari talamus ke amigdala akan mulai menjalar dan diolah oleh otak berpikir kita, yaitu otak kanan dan otak kiri. Semoga Bapak Ibu dengan memahami secara fisiologis kerja otak kita jadi lebih teliti begitu ya. Melihat, mengamati, merasakan dinamika emosi kita sehari-hari, agar kemudian relasi kita seorang dengan yang lain itu relasi yang benar-benar murni apa adanya, bukan relasi yang dipaksakan karena kita hanya memenuhi sopan santun. Karena kalau itu dibiarkan, nanti lama-lama akan terjadi sesuatu ini karena terjadi penyanderaan amigdala. Penutup, setelah itu nanti saya serahkan kepada moderator. Nah, pembajakan amigdala adalah sesuatu yang dapat dicegah baik secara preventif maupun kuratif. Itu alamiah karena memang itu terkait dengan kerja otak kita. Otak kita bisa kerja lewat jalur panjang, bisa lewat jalur pendek. Tapi itu bisa dicegah, diminimalisir supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Nah, mulailah dari langkah sederhana. Dari masing-masing pribadi, luangkanlah waktu untuk latihan. Latihan nafas, nanti soundnya yang ting-ting tadi saya serahkan, manfaatkan itu. Terus kemudian selipkan di antara rutinitas keluarga. Entah tadi yang pace atau yang mana, journaling mungkin. Kalau mau nulis kok ya wagu, oke seminggu sekali ngumpul sebagai keluarga. Ayo mari kita lihat, apa yang patut kita syukuri selama seminggu ini. Dengarkan cerita masing-masing orang. Dengan cara begitu, atmosfer keluarga akan jauh lebih tenang. Gitu ya. Bisa juga di dalam sesi-sesi gereja seperti ini atau dalam relasi kita di tengah masyarakat. Yang berikutnya,
perlu bekerja sama banyak pihak dalam menciptakan ruang yang kritis dan empatis. Agar semua orang merasa didukung dan dipahami. Jadi mencegah amigdala ini bukan berarti kita selalu mengiyakan apapun yang dilakukan orang. Tetap kritis, tapi tetap empati, pakai hati. Kalau mengingatkan, kalau pakai hati ini pasti otaknya dipakai lengkap. Karena komunikasinya di sini dan langsung ke hati. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Pak. Sekarang waktunya masih ada waktu untuk bisa bertanya jawab ini. Saya persilahkan. Tes, ya. Terima kasih untuk paparan yang begitu just. Kita kasih applause dulu. Ya, di kiri saya ini masih ada 5 door prize bagi 5 penanya. Nah, silahkan bagi Bapak Ibu yang hari ini mau bertanya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah pas. Dimulai dari sini. Ya. Sebutkan nama ya, soalnya saya tahu namanya tapi ibunya tidak. Ya, selamat malam. Ibu saya dengan Lina. Duduk aja. Oh ya. Ibu saya ingin menanyakan begini, kan kita sering berkendara di jalan ya. Apalagi kalau pagi itu jalan di Klaten benar-benar crowded. Kadang kita berkendara dengan hati-hati, tetapi lawan kita tentu saja kadang kala itu ada yang tidak berhati-hati. Dalam keadaan seperti itu, misalnya ada yang tidak berhati-hati, kemudian mau istilahnya mau menabrak atau membahayakan diri kita, tentu kita sebagai pengendara langsung refleks. Entah marah, entah kalau miso sih enggak. Karena kaget mungkin kita akan bilang gimana sih kok nggak hati-hati misalnya seperti itu. Apakah hal seperti itu bisa dikatakan sebagai hal yang wajar atau kalau memang itu sesuatu hal yang salah, bagaimana biar kita bisa melepaskan, maksudnya biar tidak tersandera gitu, istilahnya seperti itu. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja Bu. Oke ya. Tadi siapa yang bertanya siapkan dulu ya. Oke. Ya, saya jawab satu-satu supaya langsung lebih jelas. Iya Ibu. Di tengah orang yang kalau pagi tergesa-gesa pengen cepat sampai tujuan masing-masing, kejadian seperti itu potensi sering kita alami. Ini termasuk penyanderaan amigdala. Kita tentu tidak ingin seperti itu. Karena kalau kita sampai emosi pun itu juga dampaknya bukan tidak baik untuk lain, untuk kita juga detak jantung dan semuanya. Makanya saran saya terkait dengan usulan tadi, di rumah sebelum berangkat kerja lakukanlah pace itu dulu Bu. Atau minimal begini, sambil Bapak Ibu berdoa, tenangkan. Ini Bapak Ibu kelihatannya sederhana, ini memperluas ruang kemampuan kita untuk menampung emosi. Kelihatannya sederhana saja. Karena kita di gereja sambil berdoa begini Bapak Ibu enggak apa-apa. Karena doa kita terhubung dengan Tuhan secara fisik, fisiologis, kita menghubungkan otak kanan dan otak kiri kita. Harapannya kalau itu dilakukan sebelum keluar rumah, ketika ada stres di luar, ya kalaupun ada hey apa sih gitu enggak sampai emosi banget begitu ya. Mengingatkan atau apa yang tidak di luar tidak dengan sepenuh emosi begitu loh Bu. Nah caranya seperti itu. Sambil tadi latihan nafas hariannya dilakukan. Lebih antisipatifnya begitu Ibu. Terima kasih. Selanjutnya yang ngacung tadi ya. Kasih hadiahnya dulu. Selamat malam Ibu, saya dengan Lina lagi. Namanya sama kebetulan. Yang saya tanyakan ada 2 Bu. Yang pertama itu mengenai sekarang itu kan lagi tren positif parenting. Nah itu bagaimana cara kita untuk menerapkan itu sementara didikan masa kecilnya berbeda dengan masa lalu.
Jadi kadang kalau anak rewel atau tantrum itu keinget masa lalu gitu, bukan kalau zaman dulu kan anak rewel kan dibentak atau main fisik gitu. Nah itu bagaimana cara kita supaya bisa menerapkan itu. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan tentang hipnoterapi Bu, tadi sudah dibahas tentang luka batin. Nah itu bagaimana pendapat Ibu mengenai hipnoterapi, mungkin menurut kekristenan seperti apa? Begitu. Terima kasih Bu Hendri. Terima kasih. Senang mulai disebut hal-hal yang tren sekarang. Satu, positive parenting. Kita semua setuju. Memberikan apresiasi kepada anak itu penting, perlu, harus dilakukan dengan berbagai cara. Tapi dengan cara yang sehat. Tetapi sekarang pergumulannya, saya itu dibesarkan dengan pola asuh yang tidak positif dulu. Orang tua kita dengan pola asuhnya, orang tua kita mewarisi dari orang tuanya dari semua keturunannya sangat otoriter begitu ya. Jadi ketika akan menerapkan apa yang diketahui secara keilmuan, musuhnya adalah pengalamannya sendiri dan tubuhnya yang menyimpan memori itu. Memang makanya kalau Bapak Ibu mengikuti positive parenting, hal pertama selain pengetahuan yang perlu dipahami dengan baik adalah memproses, lanjut ke pertanyaan kita, luka batin. Memproses hal-hal yang itu menghalangi kita untuk mengembangkan positive parenting. Ini bisa diantaranya mau pakai journaling misalnya. Fokus dengan pertanyaan, aku mau journaling seminggu ini aku dan ibuku. Coba ingat-ingat. Mana yang itu pengalaman positif, dilihat sisi-sisinya. Begitu ya. Pelan-pelan mulai journaling, aku dan ayahku misalnya, aku dan sekolahku. Sehingga nanti kalau anak lagi agak tantrum, lagi macam-macam terkait dengan PR-nya, kita tahu ini harus bagaimana. Itu kita mulai mengolah diri kita. Nah pertanyaannya terkait dengan hipnoterapi. Saya tidak anti hipnoterapi, tetapi saya anti orang yang cepat-cepat mencari hipnoterapis untuk menyelesaikan masalahnya. Orangnya tidak mau memproses diri, udahlah aku di hipnoterapi aja, aku cuma diem, kemudian dipandu ke bawah sadarku dikoreksi, aku jadi lebih baik. No, buat saya itu kita mencederai karya penciptaan Tuhan atas diri kita. Tuhan menciptakan kita dengan sungguh amat baik. Itu berarti kita punya potensi untuk menyelesaikan itu. Hanya kalau memang kita sudah berusaha mencoba memproses diri, konsultasi dengan melalui konseling pastoral di gereja, kok enggak selesai-selesai ya? Jangan-jangan memang ini perlu penyelesaian jauh dalam ke bawah sadar sehingga itu perlu dicari hipnoterapis. Sama seperti kalau Bapak Ibu sakit begitu ya. Kalau sakitnya masih demam, obatnya masih bisa tidur di rumah, minum, istirahat, ya lakukan itu dulu. Jangan demam langsung ke dokter spesialis. Hipnoterapi itu kita ibaratnya kita sakit langsung ke spesialis. Tangani dulu, oke. Kalau kemudian saya demam ini kok terganggu ya, saya butuh obat yang dijual bebas dulu deh. 3 hari kok tidak ada perbaikan, berarti saya pergi ke dokter umum dulu. Kalau untuk masalah psikologis mungkin lewat konselor, lewat psikolog dicek dulu. Nanti kalau kemudian dari psikolog diketahui, ini perlu pertolongan yang spesifik. Salah satunya kemungkinannya adalah hipnoterapis, ya baru dilakukan. Jadi sebenarnya hipnoterapis pada dasarnya tidak bertentangan dengan iman kita sejauh itu dilakukan sebagai sebuah rujukan memang yang harus dilakukan bukan di awal. Saya punya Bapak Ibu, seorang pendeta ini padahal, seorang pendeta ditinggal mati istrinya, beliau benar-benar kolaps karena diketahui CA dalam hitungan bulan istrinya meninggal. Beliau benar-benar kacau, tugasnya tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau dikonselingi beliau tidak mau ngomong, tidak mau apa, terus bilang, sudahlah aku di hipnoterapi saja. Aku enggak tahu lagi harus bagaimana. Nah kalau begini saya bilang enggak, saya bilang Bapak ciptaan Tuhan. Yuk berproses bersama-sama. Memang beliau tidak biasa terbuka, tapi Bapak perlu melakukan. Jadi memang agak diperkeras gitu. Saya mancingnya, saya hanya ngomong itu, terus kemudian beberapa waktu kemudian saya minta tolong teman lain untuk ngirim.
Bagaimana laki-laki berduka. Itu ada bukunya gitu ya. Kirimkan aja ke beliau ke rumahnya. Beliau sudah bisa menebak itu. Walaupun yang ngirimkan sama satu kota dengan beliau ini pasti permintaannya satu itu. Tiba-tiba telepon saya, terima kasih ya gitu ya. Saya mulai melihat diri saya. Oke, baca dulu Pak ya gitu. Butuh waktu cukup lama sampai akhirnya beliau mau kooperatif diajak konseling. Dan akhirnya krisis beliau bisa dilewati tanpa harus berangkat ke hipnoterapis. Begitu ya Ibu. Ya, terima kasih. Supaya enteng. Selamat malam Ibu, saya Budi Purnomo dari wilayah 12. Kita bicara mengenai amigdala tadi Ibu. Rasanya sekarang ini dengan lintas generasi, apalagi generasi sekarang ini disebut generasi stroberi yang begitu lemah. Sehingga rasanya apa penanganannya sama. Karena rasanya sekarang ini anak-anak juga sulit diatur. Di satu sisi juga dia sebenarnya kadang-kadang juga karena kecerdasannya sehingga ya bagi saya yang sudah baby boomer ini sudah jauh ketinggalan. Nah itu pertanyaan saya, apakah itu ada pengaruhnya dengan lintas generasi? Itu aja Ibu, terima kasih. Betul Pak, jadi generasi sekarang itu generasi sumbu pendek. Kalau punya keinginan maunya segera. Tapi itu mereka tumbuh karena memang di zaman yang serba semakin instan. Sekarang itu apa sih yang nggak bisa didapat anak melalui handphone? Orangnya nggak kemana-mana, makanan datang selama ada saldonya. Mereka bisa mendapatkan segala sesuatu dengan cepat. Makanya mereka seringkali kemudian jadi anak yang sulit diatur. Ini terjadi karena memang selain memang faktor pengembangan sekitar, otak mereka seringkali apalagi kalau mereka sangat aktif nge-game ya Pak ya. Itu kan otak benar-benar dipacu bekerja dengan cepat. Tapi sebenarnya itu bukan kerja otak yang utuh. Nah makanya sebelum anak-anak kita kecanduan dengan pola pikir yang serba instan ini, memang hal-hal seperti ini perlu kita bicarakan dengan mereka. Apa yang kita bahas sekarang ini perlu diajak mereka bicara, sehingga kemudian mereka juga diajarkan hal-hal preventif untuk mengatasi itu. Sehingga kemudian pelan-pelan mereka punya, selain memang ya mengikuti kebiasaan generasinya dengan gadgetnya itu, tapi mereka juga punya solusi-solusi sederhana yang menolong mereka untuk kemudian berpikir waras sehingga tidak terjadi penyandaran amigdala. Sekarang ini memang Bapak Ibu ada banyak terjadi orang-orang muda yang karena kecanduan gadget kemudian kan jadi secara kesehatan mental kerja otaknya tidak utuh lagi. Bahasanya begitu. Kalau di orang jadi kesehatan mentalnya jadi terganggu. Karena memang kalau ngegame kan hanya bagian-bagian tertentu dari otak yang aktif dipakai, sementara otak berpikir, kritis, mengelola, itu enggak tereksplorasi dengan baik. Yang penting adalah bagaimana saya puas dan bahagia. Menang game terus sekreatif mungkin. Kreativitasnya otaknya dipakai hanya untuk memuaskan keinginan egonya. Nah ini tugas kita. Justru karena lintas generasi Pak, semoga lintas generasi tidak dianggap sebagai halangan. Apalagi Bapak Ibu yang hadir saat ini lintas generasi dan mulai sedikit belajar tentang kerja otak. Mulai dibilang, ayo otaknya lagi kerja, pakai jalan yang normal atau pakai terabasan. Ingat loh kalau nerabas terus itu resikonya apa?
sambil guyon-guyon begitu saja Pak. Kalau sudah mulai dijelaskan, mulai dengan candaan-candaan begitu gayanya anak muda. Ayo mau makan yang dimasak lama lebih sehat atau Indomie melulu? Mereka pasti akan milih Indomie, jangan pakai contoh itu bukan contoh yang baik. Karena Indomie, bakso yang instan-instan itu kesukaan mereka. Pakailah contoh yang lain. Tapi benar dengan cara yang pas di zaman mereka dan memang dengan teladan kita. Kalau contoh-contoh usulan-usulan yang sempat saya serahkan hari ini itu mulai Bapak Ibu lakukan dan kemudian Bapak Ibu, anak-anak mulai melihat Bapak Ibu mulai tenang, bahkan ketika situasinya genting, bagaimana menyikapi situasi yang kaotis itu dengan jauh lebih tenang, mereka akan melihat kok. Mereka akan melihat itu dan semoga itu menginspirasi mereka untuk lebih tenang, memberikan ruang yang utuh kepada otaknya untuk bekerja seutuhnya. Begitu ya Pak ya. Terima kasih. Masih ada lagi Pak? Ibu saya Suyono namanya. Pak siapa? Suyono. Pak Suyono, ya. Kalau tidak salah dengar, waktu pemaparan soal otak tadi, otak kecil itu adalah untuk menjaga keseimbangan. Betul ya Bu? Iya. Nah, saat ini, akhir-akhir ini, keseimbangan saya itu senantiasa terganggu, seperti kalau jalan itu seperti goyah gitu. Terus akhirnya saya pergi ke dokter. Tapi di dalam pemeriksaan katanya tidak apa-apa, dikatakan faktor U. Nah, bagaimana supaya keseimbangan saya itu tetap baik dan saya terus tidak mengambil kesimpulan saya harus ke dokter gitu. Itu pertanyaan kami. Terima kasih. Ya, saran saya terkait dengan materi ini Pak Suyono, lakukan yang gerakan PACE tadi, terutama lakukan pelan-pelan gerakan silang Pak. Kalau awal-awal Bapak sekarang melakukan mungkin takut jatuh, mungkin satu tangannya pegangan dulu Pak. Lakukan sambil pegangan. Kalau nanti sudah mulai lancar begitu, sudah mulai lancar boleh dilepaskan. Dan terutama PACE lengkap semua baik, tapi yang utama gerakan silang dan gerakan yang begini tadi Pak. Yang kaki kanan ke kiri yang silang begini tadi. Itu kalau Bapak terganggu keseimbangannya, biasanya lututnya awal-awal akan agak keder-keder begini, agak ngewel begitu. Enggak apa-apa. Nanti kalau Bapak rutin latihan, lama-lama lututnya akan jauh lebih stabil. Jadi kayak gitu, latihan kanan dan kiri, terus nanti kalau kakinya sudah, saya kaki silang begini kok sudah stabil, challenge lagi Pak. Challenge-nya lakukan begini sambil tutup mata. Kalau Bapak tutup mata, lututnya tidak begini-begini, itu berarti Bapak sudah keseimbangannya mulai stabil. Nah, itu cara mempengaruhi kerja otak kecil kita dengan gerakan sederhana tadi. Saran saya lakukan PACE Pak. PACE tadi. Iya, terima kasih Pak. Iya. Siapa tadi? Oh, Bu. Monggo. Ya. Baik, selamat malam Ibu. Nama saya Sri Rahayu dari BTS 1 dan 2. Nah, saya ingin bertanya tentang ini Bu, keadaan ini. Ketika saya itu merasa takut gitu ya, nah itu tuh langsung kaki ini langsung lemes, nggak berdaya gitu loh Bu. Nah, terus apalagi ketika kita tuh emosi, tiba-tiba emosi yang nggak tertahan gitu ya, itu sama. Jadi dia lutut ini seakan nggak ada tulangnya gitu. Jadi udah kayak langsung pengen brek gitu. Nah itu terus ketiga, saya itu sering merasa mudah takut gitu ya Bu. Yang kemarin tadi jatuh tuh hanya sedikit kena pasir gitu. Tapi begitu ngeliat pasir sampai sekarang itu selalu takut gitu. Jadi ketika boncengan sama suami, pokoknya hati-hati, aku trauma, aku masih pengen doyan nasi, aku suka gitu ya Bu. Karena itu rasa takut itu yang benar-benar mengikat. Nah, apakah itu juga termasuk penyanderaan amigdala? Itu hanya. Terima kasih Ibu. Baik, kalau yang terakhir itu sangat jelas Bu. Jadi kita belum merilis kekagetan kita, ketakutan kita di emosi yang pertama. Yang Ibu kena pasir itu, sehingga setiap kali pasir identik ini bahaya.
ini ujungnya akan membahayakan nyawa saya. Sehingga kemudian selalu itu memori yang tidak terolah Bapak Ibu, dia akan muncul terus dan muncul terus. Memori yang tidak menyenangkan itu sebenarnya cara mengatasinya gampang kok Bapak Ibu. Akui saja. Kalau tidak diakui itu seperti, wah ini semoga Bapak Ibu paham dengan contoh itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya komputer itu loading terus gitu loh. Jadi tidak menampilkan apa-apa di depan tetapi di belakang kerja terus. Energi kita habis. Makanya di contoh ibu yang lain tadi gampang kalau pas takut kemudian lemes dan lain sebagainya. Jangan-jangan ada banyak di belakang, di kerja otak kita, di bawah sadar kita itu ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Itu sedang proses terus. Munculnya ibu rasakan adalah ketika sakit seperti orang benar-benar tidak punya tenaga. Nah kalau sudah mulai muncul seperti itu Ibu, itu berarti memang kode bahwa oke, ini perlu PR. Ada PR yang perlu saya selesaikan. Nah ini memang perlu konsultasi kepada psikolog atau tim pastoral yang bisa dilacak. Mengapa ini begitu? Kendalanya di mana? Atau bisa juga, saya belum berani memastikan Ibu, bisa juga faktornya itu terkait dengan kondisi fisik ataukah kombinasi antara yang psikologis dan kondisi fisik ibu. Itu yang masih perlu digali. Bu Sri Rahayu. Sementara yang bisa saya respon begitu ya Ibu. Terima kasih. Monggo Pak. Beri plus untuk kita semua. Tidak terasa sudah jam 8 lebih 10 menit. Ya, ini karena